Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melakukan pembahasan tentang stack class pada Java, di mana stack ini juga merupakan Java Collection. Kami beranggotakan 2 orang, yaitu saya sendiri, Nadia Gusdita, dan juga M. Kevin Peslia Fadilah. Apa itu stack? Stack adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek ataupun variabel. Sesuai namanya yaitu stack, tidak heran apabila objek yang terkumpul terlihat seperti tumpukan. Nah, karakteristik stack sendiri bersifat LIFO atau last in first out, yang artinya data yang terakhir masuk merupakan data yang terakhir keluar terlebih dahulu. Seperti halnya tumpukan pada umumnya, misalnya ada tumpukan buku yang di atas atau yang terakhir masuk harus dikeluarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan buku yang berada di tumpukan paling bawah. Dan stack memiliki operasi dasar yaitu push dan pop. Selain fungsi dasar tersebut, kelas stack juga menyediakan 3 fungsi lain yaitu empty, search, dan pick. Kemudian kelas stack juga dapat dikatakan sebagai perluasan dari vektor. Kelas tersebut dapat disebut sebagai subkelas vektor. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan menggunakan stack. Yang pertama, kelebihannya membantu mengelola data menggunakan metode LIFO atau last in first out. Yang kedua, secara otomatis membersihkan objek, dan yang ketiga, tidak mudah rusak. Yang keempat, ukuran variabel tidak dapat diubah mengontrol memori secara mandiri. Yang kedua, kekurangannya. Yang pertama, ada memori stack sangat terbatas. Yang kedua, ada kemungkinan stack akan meluap atau overflow jika terlalu banyak objek. Dan yang ketiga, tidak memungkinkan akses acak, karena harus mengeluarkan tumpukan paling atas terlebih dahulu untuk mengakses tumpukan paling bawah. Dan ini merupakan diagram hierarki kelas stack. Dan selanjutnya, bagaimana cara kita membuat stack? Untuk membuat stack atau tumpukan, kita harus mengimport paket java.util.stack dan menggunakan subkonstruktor stack pada kelas ini. Contoh di bawah ini merupakan cara membuat stack kosong. Dan E merupakan tipe data dari objek. Selanjutnya, jenis-jenis operasi pada stack. Yang pertama ada push. Push berfungsi untuk memasukkan data. Dan yang kedua ada pop. Pop berfungsi untuk mengeluarkan data terakhir atau data yang paling atas. Yang ketiga, ada pick. Pick berfungsi untuk melihat data yang berada pada tumpukan paling atas yang akan dikeluarkan. Dan yang keempat, ada isEmpty yang berfungsi untuk menguji apakah stack masih kosong. Dan yang terakhir ada isFull yang berfungsi untuk menguji apakah stack telah penuh. Selanjutnya, demo program yang akan dijelaskan oleh Nadia Gusdita. Baiklah, untuk membuat objek dengan menggunakan kelas stack, kita dapat menginisialisasinya dengan cara seperti ini. Di mana terlebih dahulu kita bikin dulu kelas stack-nya, kemudian tipe data dari nilai yang ingin kita simpan pada objek tersebut, di mana tipe data ini harus berupa kelas. Jadi tidak boleh tipe data primitif. Kemudian new stack integer. Di mana untuk membuat kelas stack ini kita harus mengimport Java util stack-nya. Kalau tidak, itu error. Kemudian untuk menambahkan data ke stack tersebut, kita dapat menggunakan metode push. Di sini kita panggil nama objeknya, kemudian metode push dan nilai yang ingin kita tambahkan ke atau ingin kita simpan ke objek tersebut atau ke stack tersebut. Kemudian di sini kita dapat menampilkan nilai yang sudah kita tambahkan tersebut dengan sysout println dan memanggil nama objeknya. Di sini akan tampil nilai yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian untuk menghapus elemen stack, yaitu elemen yang berada di paling atas dari stack tersebut, kita dapat menggunakan metode pop dan juga memanggil nama objeknya. Kemudian kita tampilkan lagi isi dari
stack tersebut setelah dilakukan operasi pop, yaitu di mana nilai yang keluar adalah 4. Karena angka 4 ini merupakan nilai paling atas dari stack tersebut, atau nilai yang paling terakhir masuk. Dialah yang akan dikeluarkan terlebih dahulu. Kemudian, di sini ada metode pick selanjutnya, yaitu untuk mengintip elemen yang berada paling atas dari sebuah stack. Di sini kita dapat menggunakan metode pick. Di sini elemen yang berada paling atas adalah 3. Karena sebelumnya 4 sudah kita keluarkan, maka yang berada paling atas adalah sekarang 3. Kemudian ada metode empty untuk mengecek apakah sebuah stack itu kosong atau tidak. Metode empty ini hanya mengembalikan 2 buah nilai, yaitu false atau true. Jika stacknya itu kosong, maka akan memberikan nilai true, dan jika tidak kosong, maka akan memberikan nilai false. Di sini kita tahu bahwa stack kita tidak kosong, maka akan mengembalikan nilai false. Kemudian untuk melakukan pencarian data pada stack tersebut, kita dapat menggunakan metode search. Di sini kita panggil metode search-nya dan kita simpan pada sebuah variabel. Jika data tersebut ditemukan, maka akan ditampilkan data yang kita cari tersebut berada pada posisi mana. Di sini angka 3 ini berada pada posisi pertama. Karena kita tahu tentunya 3 berada pada posisi pertama, yaitu posisi paling atas. Jika data tidak ditemukan, maka search ini akan mengembalikan nilai -1. Selain dari metode-metode dasar pada stack yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini terdapat beberapa metode yang juga digunakan pada stack ini. Di mana di sini terdapat metode remove. Metode remove ini digunakan untuk menghapus elemen di dalam stack. Di sini kita sudah punya data yang dimasukkan ke stack tersebut. Kemudian kita tampilkan data tersebut. Datanya tampil, dan kita melakukan remove terhadap elemen dari metode tersebut. Misalnya kita ingin menghapus elemen pada indeks ke 0 atau indeks yang pertama, yaitu indeks yang pertama adalah nilai 10 di sini, angka 10. Maka dari itu, angka 10 akan terhapus. Dan selanjutnya kita tampilkan nilai yang terhapus tersebut, dan kita tampilkan lagi isi dari stack sekarang, yaitu di mana angka 10 di sini sudah terhapus. Selain itu, untuk melakukan hapus terhadap nilai atau elemen dari stack ini dapat dilakukan menghapus secara langsung atau menghapus semua elemen dalam stack tersebut, yaitu dengan menggunakan metode remove all. Di sini kita pakai metode remove all-nya dan kita panggil objek dari stack yang ingin kita hapus. Di sini akhirnya final stack-nya yaitu tidak ada memiliki nilai lagi karena semua elemen dari si stack ini sudah kita hapus. Untuk selanjutnya itu ada metode set element add. Metode ini yaitu untuk mengeset sebuah elemen pada suatu indeks tertentu atau menggantikan sebuah elemen dengan elemen lainnya. Di sini kita dapat menggunakan metode set element add, di mana nilai yang ingin kita ganti atau ingin kita masukkan yaitu misalnya nilai 70 dan kita masukkan pada indeks ke 0. Di sini kita tahu bahwa indeks ke 0 itu nilainya 10. Maka dari itu setelah kita jalankan, maka nilai 10 ini akan terganti dengan angka 70. Maka dari itu sekarang isi dari stack-nya menjadi 70 dan seterusnya. Untuk selanjutnya itu ada metode size, yaitu untuk mengetahui berapa jumlah elemen yang ada di dalam sebuah tumpukan atau stack kita. Di sini kita dapat menggunakan langsung atau memanggil metode size-nya, dan kita tampilkan berapa ukuran atau jumlah elemen dalam metode
dalam stack itu, maka di sini akan tampil jumlahnya atau size-nya yaitu 5 karena kita tahu elemennya ada 5. Kemudian untuk selanjutnya itu ada method add-all. Method add-all ini yaitu menambahkan sekaligus elemen yang ingin kita masukkan pada stack. Di sini cara menggunakan method add-all ini yaitu kita panggil pada indeks mana elemen-elemen tersebut ingin dimasukkan. Kemudian nama objeknya. Di sini kita ingin memasukkan semua elemen ini pada indeks ke-1 dari si objek stack. Kita panggil, maka seperti ini. Awalnya objek stack ini hanya memiliki nilai ini. Kemudian setelah ditambahkan semua elemen pada objek C ini, maka elemen-elemen ini akan mengisi indeks ke-1 dari stack dari objek si stack ini, di mana ini a computer portal for JIX ini akan mengisi elemen pertama. Kemudian untuk nilai selanjutnya akan disambung oleh nilai dari si objek stack-nya. Baiklah, di sini ada sebuah program yang merupakan implementasi dari kelas stack ini. Kita punya kelas stack yang menyimpan data berupa string. Jadi di sini kita punya program untuk berupa tumpukan dari buku-buku. Di sini kita dapat nge-push data ke stack-nya menggunakan metode ini, di mana kelas ini punya metode stack push yang tipenya statik. Harus statik karena jika tipe dari si metodenya tidak statik, maka dari itu kelas stack-nya ini tidak bisa mengakses metode tersebut. Kemudian, misalnya kita inputkan di sini. Setelah kita inputkan data atau nge-push datanya ke si kelas stack tersebut, maka setelah itu di sini kita tampilkan isi stack-nya dengan method show. Di sini kita juga punya method show yang memiliki parameter dari si objek stack tersebut. Jika isi stack tersebut tidak ada atau kosong, maka method show ini tidak akan dijalankan perintah ini, yaitu stack is empty. Jika ada isinya, maka elemen dari stack tersebut akan ditampilkan. Kemudian kita melakukan operasi pop, misalnya mengeluarkan satu elemen paling atas dari si stack tersebut. Di sini kita punya metode stack pop. Metode ini akan mengeluarkan elemen paling atas, di mana di sini dia ngeluarin Harry Potter. Di mana kita tahu Harry Potter ini merupakan elemen yang paling terakhir masuk. Maka ditampilkan lagi elemen stack-nya menjadi hanya tinggal 2 ini. Dan kita dapat mengintip elemen paling atas dengan menggunakan metode stack pick ini. Di mana elemen paling atas yang sekarang yaitu The Hobbit. Dan kita juga bisa mencari judul buku yang kita ingin cari dengan menggunakan metode ini. Jika ditemukan, maka akan di-print di mana posisi dari si elemen yang kita cari tersebut. Di sini kita dapat menangkap errornya jika misalnya ada kasus seperti ini. Kita terus melakukan pop melebihi dari jumlah elemen yang ada, misalnya 4 kali pop. Jadi si elemen kan menjadi kosong. Seperti ini.
Misalnya jadi si elemen itu kita melakukan pop 4 kali kan, maka elemen kan cuma ada 3. Setelah kita pop elemennya 3 kali, maka akan ditampilkan ini stack is empty, cannot remove element. Maka akan dijalankan exception ini yang ada di si pop. Karena elemen cuma ada 3, kita melakukan pop 4 kali. Maka dari itu akan ditangkap errornya oleh ini. Kemudian dapat kita lihat di sini ketiga metode ini tidak dijalankan karena elemennya sendiri tidak ada kan. Jadi pada metode yang ini, stack pop yang keempat ini, maka akan ditampilkan langsung ini. Dan metode show atau pick dan search ini juga tidak bisa dijalankan karena memang elemennya tidak ada atau kosong. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.